Kembali lagi ke Whistleblowing 2014. Oke, kali ini ya saya ingin membahas beberapa hal. Jadi gini ceritanya ya. Seperti di video-video saya sebelumnya saya udah bilang, misalkan aja ya, gua meledak dedar gitu ya. Emang lu semua pikir ya, lu semua, yang gua maksud lu semua tuh para jahanam ini, para munafikin ini, tukang fitnah ini, emang lu semua pikir Wes bakal percaya gitu aja? Oh iya pak, dia sebenarnya itu teroris gitu. Oh dia sebenarnya itu PKI gitu. Atau oh, dia sebenarnya itu Jews gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya, misal gua meledak terus Wes percaya gitu aja? Enggak gitu caranya, enggak gitu ceritanya. Terus kalian suguhkan informasi ngarang itu enggak. Aduh ampun deh. Jadi ya, ya seperti biasa supaya nggak banyak keceplosan juga. Saya akan bilang bahwa apa yang sudah kalian lakukan ya, semua termasuk ini apa? Termasuk sekelompok orang utama ini, terus termasuk semua instansi pertahanan, instansi keamanan, dinas rahasia, apapun segala macam itu yang sudah mematuhi perintah dari sekelompok orang ini, balik lagi di sekelompok orang ini ya, yang sudah juga melindungi mereka dengan dalih-dalih apapun itu. Ampun deh. Semuanya West, East, dan Middle juga udah punya data kenyataan mereka sendiri, dan itu jelas. Dan apa yang sudah kalian lakukan selama 6 lah kalau dihitung sampai hari ini. 6 tahun sampai terakhir kemarin saya udah mulai whistleblowing ini ya. Apa yang sudah kalian lakukan selama 6? Rencananya 5 tadi. Rencananya 5 tahun. Cuman rencananya begitu sih, cuman ada beberapa hal yang menunda kelanjutan ini semua. Jadi apa yang sudah kalian lakukan selama 6 lah, astagfirullah, 6 tahun ini itu nggak bisa hilang gitu aja, twing gitu, nggak bisa hilang, tling, nggak. Terus orang-orang kalian tiba-tiba jadi sulap gitu ya, kayak nggak ada apa-apa, itu nggak bisa, paham? Nggak tiba-tiba, misal gini ya, misal aja ada bencana alam gitu, tsunami atau di mana lah, bencana alam apapun itu ya. Terus tiba-tiba udah semuanya udah rusak tuh kan, semuanya udah rusak. Terus kalian bilang, oh ini nggak ada apa-apa, nggak ada kok, nggak ada bencana alam, nggak ada yang rusak, padahal kenyataan itu ada gitu loh, tek gitu. Ini udah porak-poranda, ibaratnya seperti itu. Cuman memang bukan barang, oke? Memang bukan item, memang bukan something ya, memang bukan secara fisik, tapi otak orang-orang yang udah kalian arahkan, udah kalian rusak, udah kalian propaganda, udah kalian provokasi, udah kalian doktrin halus, apapun itu ya. Selama 6 tahun ini itu gak bakal hilang begitu aja. Udah sebegitu banyak orang, itu gak bakal hilang begitu aja. Oke? Jadi gini, ya 6 tahun masalah yang bertumpuk, propaganda itu ya, semuanya fitnah. Hidup saya yang udah rusak, bayangin orang tiba-tiba muncul muncul dan ngelihat saya dengan tatapan jijik itu. Terus dagangan, bahkan saya mencoba untuk
menghindari ini untuk sekian sekian lama gitu ya. Saya mencoba untuk dagang normal, nggak kalian rusak juga, kalian sebar apapun yang saya usahakan itu ya. Saya tahu itu ada orang datang, misal saya mencoba mau membuka rekan gitu ya, mau mencoba rekanan, kalian datang, kalian fitnah saya di orang-orang itu. Bahkan misal di LPSE, di rekanan, di swasta juga, swasta swasta juga. Misal saya mau rekanan sama asuransi, misal saya mau rekan sama Garman, misal saya mau rekanan sama CNC machining, pabrikan segala macam, bahkan pabrik bapak saya sendiri pun ya, gara-gara ya memang saya sih posting di medsos itu kalian rusak, kalian sebar gitu ya. Fitnah itu kalian sebar, orang-orang di fitnah itu di sekitaran Purwakarta sana, Purwakarta, Subang itu, dan bagian Karawang gitu. Kalian sebar fitnah tentang saya rame, dan orang-orang jadi tidak mau membeli, jadi susah gitu membeli produk. Orang tua saya, ya ini termasuk saya mau minta maaf juga ke bapak saya. Kalian sampai sejauh itunya gitu loh. Ya jadi ya bisa dibilang masalah bertumpuk ini juga semua ya. Kalau dikatakan iya sengaja, rencananya sih tadi 5 tahun. Iya sengaja 5 tahun, memang biar ada orang satu sadar dulu, kayak ada minimal satu orang yang menghentikan semua ini gitu loh. Satu terserah lah, ke apa, kadep gitu kayak, atau ke badan atau siapapun gitu, dan grup kayak siapapun itu gitu lah. Gak ada satupun. Saya bahkan gak berharap itu bapak saya, karena saya tahu semua informasi mengenai propaganda ini, terus fitnah tentang, apalagi tentang saya, memang kuping bapak saya ditutup oleh sekeliling semua manusia ini gitu loh. Dan informasi itu dikendalikan untuk, sekalipun bapak saya waktu itu menjabat sebagai kabadan ya, saya tahu kuping bapak saya ditutup secara harfiah loh. Kuping saya, bapak saya ditutup, dan secara literal ya semua informasi yang di sekeliling semua masukan informasi yang di sekeliling bapak saya itu sudah dikontrol oleh sekelompok orang ini. Balik lagi sekelompok orang ini, ya ampun deh. Ya oke, jadi ya saya jujur aja, memang saya yang punya ide. Ya itu sebelum ini ya, sebelum kita buat West dan East akhirnya sejalan. Jadi memang kalau di luar kalian mungkin lihat West sama East itu kayaknya ribut banget ya, tapi saya juga menyampaikan mungkin ini yang keberapa kalinya, nggak tahu, sejak sebelum 2019 waktu itu ya, akhir 2018 akhirnya mereka sejalan, dan saya akan menyampaikan untuk keberapa kesekian kalinya kepada West dan East. Di luar sana kalian bisa aja ribut, di luar Indonesia dimanapun ya, kepentingan kalian ribut. Cuman di negara ini kita sejalan, West, East, and Middle. Kita punya kepentingan yang sama, lurus dan sejalan. Oke, jadi ternyata ya benar sih. Jadi dengan sekelompok orang ini sudah dipatuhi
ibaratnya dia bisa mematuhi gitu loh, bisa bisa mematuhi apa, membuat semua semua instansi keamanan dan pertahanan dan dinas rahasia itu mematuhi sekelompok orang ini, ya tentu saja. Bayangin coba, sebelah sininya propaganda bunuh Jews, Amerika, Israel, Freeport. Di sebelah sana bilang saya ini teroris, ada biaya dari Raja Saudi dengan bukti bla 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 bla. Bapak ibu saya sudah berangkat haji, apa hubungannya, coba ya pokoknya gitulah. Terus sebelah sana di Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, ada juga buzzer orang-orang yang ini, yang ayo kita anti Cina. Cina itu komunis itu PKI. Kalau kita anti Cina, kita boykot barang-barang Cina, produk-produk Cina segala macam. Pokoknya begitulah, kurang lebih kalian ngerti lah ya. Kalian yang ngalamin sendiri soal itu. Jadi propaganda yang di anti Cina itu, ya itu memang di bagian khusus instansi pertahanan keamanan tuh yang paling getol. Mungkin ada nyerempet bagian yang PNS, cuman saya nggak terlalu concern banget soal yang itu. Oke, lanjut. Dari semua ini saya juga mau mempertanyakan, sekalipun saya mati gitu ya, mati meledak duar gitu, meledak gitu, entah kalian ledakin atau sesuai rencana kalian. Saya stres, terus kalian set meledak juga gitu. Ya lu pikir semuanya bakal balik lagi gitu kan? Enggak gitu, balik lagi sama seperti yang sebelum lu sekelompok orang ini buat masalah dengan ngebuat Pak Hatta konfrontasi di media soal Freeport. Enggak gitu. Itu ya asal mulanya kan di situ. Terus apa hubungannya juga sama gua ngapain gitu. Aduh. Nah, jadi karena ini judulnya tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin lagi, mustahil berhenti begitu aja. Saya akan ambil contoh sebagai berikut gini ya. Jadi kalian tahu propaganda Nazi ya, Nazi Jerman, Nazi Perang Dunia Kedua, Hitler dan kawan-kawannya itu, Himmler dan kawan-kawannya ya. Sampai detik ini saya ngebuat video, entah tahu besok bagaimana. Sebabnya propaganda Nazi dan akibatnya itu tidak hilang sampai hari ini, sampai detik ini. Propaganda mereka, akibat dari propaganda mereka ya, itu nggak hilang gitu, nggak hilang. Mungkin sampai 100 tahun mungkin, atau mungkin sampai perang dunia berikutnya itu baru hilang mungkin. Tapi sampai apa namanya, sampai itu udah berapa puluh tahun, coba 70 lebih 75 lebih. Itu propagandanya, hasil dari propaganda Nazi itu nggak hilang gitu. Bayangkan coba, kalian melakukan sesuatu, propaganda, provokasi, fitnah, nyebarnya kemana-mana banget gitu loh. Bahkan orang yang gak penting sekalipun tahu gitu ya, orang yang gak penting sekalipun tahu. Maksud saya buat apa gini, misalkan PNS gitu ya, PNS di Kemhan gitu tahu soal difitnah soal saya fitnah saya itu Intel Cina tuh buat apa coba?
di Kemhan. PNS Kemhan tuh buat apa gitu loh, sampai tahu begitu. Artinya kan ini bukan lagi mencangkup di sini mencangkup saya doang gitu. Jadi mungkin aja gini loh, gara-gara ada begini ya, kalian propaganda, misal ya, sekarang saya ambil contoh propaganda anti Cina di di misal di mana aja, di Kemhan atau di angkatan darat gitu, atau di angkatan udara, di mana aja. Misal ada mayor muda gitu ya, terus suatu saat dia entah hokinya agak tinggi, terus dia jadi panglima TNI atau Kasat, atau ya yang tingkatan-tingkatan itu. Terus gara-gara yang kemarin kalian propagandakan itu ya, yang kalian provokasikan itu, akhirnya pas waktu 10, 20, 30 tahun kemudian dia jadi musuhin Cina, entah tanpa penyebab yang mungkin nggak terlalu jelas juga. Tapi kalau bagi kita sih jelas, karena yang kemarin kan 6 tahun kemarin. Cuman yang gara-gara 6 tahun kemarin ya, mungkin suatu saat dia sudah jadi orang yang tingkatannya memang pemerintahan pusat, dia akhirnya membuat itu anti Cina. Ya tentu saja ya, Cina tiba-tiba dirugikan secara keseluruhan, secara keseluruhan negara itu, bukan Cina lokal doang. Saya malah nggak ini sama Cina lokal, saya bilang Cina yang negaranya di sana ya, misalkan begitu. Saya nggak bicarain Cina lokal, malah Cina lokal kan orang Indonesia. Saya bicarain Cina yang ada di Cinanya, yang aslinya, maksud saya gitu loh. Jadi apa yang sudah kalian perbuat 6 tahun ini ya, itu memang nggak bisa hilang gitu aja. Dan itu nggak mesti di angkatan, dan itu nggak mesti di ABRI, maksud saya nggak, dan itu nggak mesti di tentara ataupun keamanan pertahanan, nggak mesti di situ. Itu bisa di mana aja, di mana aja. Terus yang misalkan yang bunuh Jus Amerika Israel, ada mungkin tiba-tiba itu, atau mungkin yang bisa aja nggak mesti soal Cina juga, atau mungkin yang segala macam, banyak sih. Mungkin yang teroris lah, ada yang tiba-tiba pengen balas dendam lah. Oh ini Saudi, ayo kita balas dendam ke Saudi, atau enggak ayo kita balas dendam ke masjid. Enggak. Jadi apa yang sudah kalian angkat itu ya, apa yang sudah kalian ributkan itu ya, 6 tahun itu nggak bisa hilang gitu aja. Makanya itu ini mungkin persatuan umat manusia. Saya sih ngomongnya gitu ya, persatuan umat manusia. Mungkin persatuan ini ya, persatuan 3 ini, West East Middle ini ya tentu aja akan bertahan 30, 40, 50 tahun kemudian, bahkan setelah mungkin setelah saya mati pun ya akan bertahan terus bersatu, karena kita punya satu fokus yang sama. Ini semua bermasalah gitu loh, semua bermasalah. Udah mungkin bukan hanya sekelompok orang ini lagi saja yang, dan sekelompok orang ini pun ya masih santai berkeliaran kesana kemari, masih ada yang liburan, proyek jalan terus, anggaran negara sama, walaupun lagi corona pun ya mereka tetap panen, malah karena nggak ada yang dikerjain dapat lebih banyak. Wow, ya. Oke, kepanjangan lagi kan, aduh.